99% orang itu bukannya ngegampangin kerjanya sendiri itu nggak, tapi gue sering nemu kalau banyak di antara mereka itu mempersulit atau gali liang kubur sendiri, khususnya buat jualan online. Kenapa sih kayak gitu? Karena gini loh, sebenarnya jualan online tuh kayak, ya pasti kalian ngalamin lah ya, ada manisnya gitu kan, banyak indahnya, tapi kan ada asam-asamnya juga gitu kan. Nah, tapi ini tuh yang sukses banyak gitu loh, tapi ternyata banyak banget teman-teman yang ngalamin kayak itu tuh susah banget, stres dan lain sebagainya. Dan ternyata kalau dicek lebih lanjut, itu tuh bukan salah jualan online-nya, bukan salah platformnya, tapi mereka yang mempersulit diri sendiri. Hah, maksudnya kayak gimana sih? Ini sebelum gue mulai bahas detailnya, buat kalian yang baru nonton, jangan lupa buat kalian klik tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya ya. Pertama nih, yang banyak orang kagak sadar itu adalah gini, kalau lu jualan online, itu tuh kan ada beberapa model bisnis ya. Satu, lu bisa punya produk sendiri. Kedua, lu bisa jualin barang orang, ya kan, reselleran gitu ya. Reselleran ini gue bakal bahas, maksud gue tuh macam-macam ya. Macam-macam tuh gini, kayak contoh gini, gue jadi distributor dari brand A, gue ngambil dari pabrik, gue jual, itu reseller juga. Bener nggak? Atau dari reselleran yang, ya lu tau lah, banyak produk kan, yang produk lokal resellernya itu yang parah banget gitu, yang sampai ribuan punya pasukan reseller. Nah, yang seperti itu sama. Bener nggak? Atau gini, bisa juga gini, kalian bukan distributor, tapi ya udah gue beli barang, nanti gue jual lagi. Ya, ada 3 macam ya. Nah, sebenarnya yang paling gampang, dan gue lihat kayak setiap platform tuh sekarang tuh yang lagi dicari tuh kesini, tau nggak? Bocorannya adalah jualan online itu bakal jauh lebih enak ketika kalian menjadi seorang brand owner atau lo yang bikin barang sendiri. Kenapa kayak gitu? Karena gini, kalau lo bikin barang sendiri, kalian tuh bisa leluasa banget gitu loh. Mau ngapain? Naikin harga? Bisa. Lo mau ngepres biaya produksi? Bisa. Lo mau apa lagi nih? Mau ngapain pun bisa gitu loh. Banyak hal yang lo bisa lakuin dan lo nggak terbatas. Dan enaknya adalah ketika jadi brand owner, saingan lu nggak mungkin exactly the same, nggak mungkin sama. Contoh, gue bikin baju A, baju ini gue kasih nama baju Johan, brandnya, terus gue mau jual. Dan nggak mungkin ada orang lain yang ngaku punya baju gue dengan harga lebih murah. Kalau misalnya ada, itu berarti bisa gue tuntut dong. Bener nggak? Itu adalah keindahan dari brand owner. Ya. Nah, tapi banyak orang tuh kayak, aduh, kalau kesini males nih. Udah deh, gue jualin yang ini aja gitu kan. Nah, ketika kalian jualin yang lain, ada banyak aturan-aturan yang mengekang, yang bikin jadinya kalian tuh nggak bisa berkreasi gitu ya. Ini yang pertama nih. Jadi satu gitu ya. Nah, ini bukan berarti kalau gitu, kalau kalian yang jualan barang orang atau apa nggak bisa kaya, nggak bisa sukses, enggak. Tapi gue bakal sama kalian, kalau kalian udah mulai jalan, kalian udah mulai ada hasil, mulailah mengarah ke bikin brand owner gitu. Nanti lo mau maklun, lo mau ngapain, terserah. Karena ketika lo bisa mulai maklun, lo bikin sendiri, lo bisa menciptakan value produk sendiri, dan akhirnya value itu nggak kejebak di perang harga. Ya sebenarnya agak konyol juga sih kalau udah bikin brand, terus perang harga sama brand lain gitu ya. itu konyol gitu. Maksud gue, lo udah bisa bikin sesuatu yang beda, ngapain lo perang, bikinlah sesuatu yang unik gitu ya. Nah yang kedua, kenapa gue bilang yang pertama itu paling enak? Karena masalah mayoritas orang itu adalah ketika lo jual online nggak punya margin yang cukup. Kenapa kayak gitu? Contoh, pas lagi sebelum bulan puasa kemarin, ini ada cerita ya. Jadi kita punya klien di Mea. Mea tuh punya banyak servis buat bantuin brand atau seller gitu ya. Nah, dia ngambil servis di kita, di mana salah satu servis yang ini memang khusus itu untuk meningkatin omset. Gitu ya. Jadi udah servis yang udah spesial lah nih, udah bener-bener khususnya buat naikin omset dia. Waktu toko dia masuk ke kita, omsetnya 150 juta sebulan. Ya, kita udah cek 1 tahun terakhir data dia kurang lebih 150 jutaan per bulan. Dan waktu itu kita memang kan kita set up target dong kalau yang kayak gitu kan. Targetnya gini, dia perlu ad spend sekian, dia perlu ngelakuin apa, ada beberapa yang kita lakuin dan kita kerjain, dan cuma dalam waktu 2-3 bulan doang itu toko omsetnya naik jadi 1, sekian miliar. Karena kebayang ya, dari 10 ke 1, sekian miliar udah berkali-kali lipat, itu 6-7 kali lipat. Gitu ya. Nah, di servis itu memang kita fair ngomong, dari awal juga kita udah bilang di kontrak, servis ini memang ada commission dari peningkatan omset. Ya, yang gua rasa fair juga dong. Kan kita juga effort banyak banget buat melakukan dari 100 juta ke 1 miliar, itu kan bukan cuman lo maksudnya diem, setel tinggalin gitu kan. Nggak mungkin lah kalau lo bisa naik. Ya kalau lo bisa naik, cobain deh. Tapi pasti pasti banyak kejedotnya tuh. Gitu, bener nggak? Nah, kita udah ngelakuin banyak hal buat kayak gitu. Nah, udah gitu, begitu beres, tahu-tahu kan maksudnya udah jalan tuh, naik.
pas waktunya dia ini bayaran, dia tuh malah datang terus udah gitu dia kayak apa ya, mencoba mengemis, entah menego sambil setengah marah gitu kan. Ini kenapa kayak gini, nggak fair nih, saya nggak mau nih, saya nggak mau bayar. Loh kok udah ada perjanjiannya seperti itu kan? Bener nggak? Dan dia bersikuku di balik, saya mau omsetan aja juga dah, saya mau untungnya sedikit. Nah, pertanyaan gua, waktu awal kan kita udah siapin nih, bener ya, kita tuh udah ngasih tahu nih, lu tuh perlu kayak gini, lu tuh perlu kayak gini, lu tuh perlu kayak gini. Kita bantu setupin semuanya supaya bisa naik, bener nggak? Nah, yang bikin marginnya kurang, ya sebenarnya kan bukan gara-gara pihak lain, bener nggak? Ya kan? Kaliannya nih yang bikin. Nah, kenapa gue bilang margin kurang ini bahaya? Karena margin kurang ini bahaya. Sebenarnya gini, kalau bisnis kalian marginnya cuma kayak 5%, 10%, 15% di luar admin, nggak usah diapa-apain. Gitu ya. Lo bahkan gini kalau menurut gue ya, lo kalau nggak bisa naikin margin, mau diapa-apain pun susah dan bisnis lo bakal mati sendiri. Kenapa? Ya nggak cukup gitu loh buat hidup gitu loh. Kan gini, kita bisnis buat cari duit. Setuju nggak? Setuju ya? Lo bisnis buat cari duit, berarti kan lo harus dapat jumlah yang cukup supaya ibaratnya karyawan lo tergaji dengan baik, karyawan lo bisa makan, karyawan lo bisa kerja, kaliannya masih bisa dapat untung, kaliannya masih bisa ngembangin bisnis lebih lanjut. Tapi ketika margin lo kurang, lo nggak bisa bayar orang, lo punya orang juga dibayarnya minim, orangnya juga jadinya stres, udah gitu lo juga stres, jadi kayak lingkaran setan gitu, kebayang nggak? Dan bahkan ketika omset lo naik aja, kan logikanya maksud gue ya, kalau gue omset gue naik dari 100 juta jadi 1 miliar, gue bersyukur gitu, bener nggak? Ini udah dari 100 juta jadi 1 miliar, dia malah ngeluh, aduh nggak gini nih, kurang nih, nggak cukup nih, gini gitu. Loh kok bisa gitu, lu dapat omset 1 M kurang? Ya sebenarnya sih kalau menurut gue entah marginnya cukup atau entah memang orang aja yang nggak bersyukur ya, gue nggak tahu yang mana gitu loh. Tapi salah satu yang gue lihat banyak orang stres itu adalah marginnya kurang. Jadi jangan sampai lu nggak punya margin yang cukup gitu ya, apalagi kalau kondisinya brand owner nih. Nah, terus yang ketiga adalah biasanya yang bikin kalian susah lagi adalah tadi satu nih, lu nggak business owner, marginnya nggak cukup. Sebenarnya yang ketiga adalah ketika lu nggak, kenapa lu banyak orang mempersulit bisnisnya sendiri adalah ketika lu nggak tahu lu tuh gimana caranya buat mendatangkan traffic. Yang ada adalah toko lu sepi terus dan kalian, aduh kenapa ya sepi? Apakah ekonomi lagi sulit? Sebenarnya bukan ekonomi yang lagi sulit, tapi kalian nggak tahu perlu traffic dari mana. Contohnya belum lama, gue lagi mengevaluasi, ini kan sekarang bulan April ya. Kita biasa di Met itu punya target nih, kayak tahun ini kita harus berkembangnya berapa. Kita bagi nih kayak per kuartal tuh harus kayak gimana, dan kita evaluasi nih. Kayak hasil dari kuartal 1 kemarin, kita evaluasi nih, kita cari tahu nih, oke, kalau kita nggak achieve target, kita tuh nggak achieve-nya kenapa? Oke, kita nggak achieve nih, kenapa kita nggak achieve? Terus kita cari root cause-nya apa? Penyebabnya apa nih yang kita nggak achieve? Oh, ternyata misalnya kemarin itu analisanya adalah momennya nggak tepat misalnya, atau ternyata sales kita tuh kurang tajam, atau jangan-jangan prospek kita tuh kurang banyak misalnya. Itu kan maksud gue macam-macam ya. Biasanya kalau di bisnis retail atau di bisnis online, masalahnya tuh nggak jauh-jauh dari gini. Produk lu masih market fit atau enggak? Kedua, traffic lu banyak atau enggak? Ketiga, marketing kalian efektif atau enggak? Gitu. Nggak jauh-jauh dari situ. Keempat, mungkin satu lagi service dan pelayanan, dan itu ngaruh ke yang kelima. Branding lu di mata konsumen seperti apa? Karena gini, kalau produk bagus nih, traffic bagus, berarti kan harusnya penjualan tinggi dong. Ini cuma digagalkan sama apa? Oh, ternyata kalian, konsumen menganggap barang kalian tuh kemahalan. Atau konsumen menganggap pelayanan kalian jelek. Atau kalian lagi punya stigma jelek. Contoh, sadar nggak sih waktu kemarin ya sempat ada perang skincare ya antara para dokter gitu kan. Ada yang menang, ada yang jadi korban, ada yang ya kayak gitu lah ya, namanya juga ribut ya. Maksud gue ya. Nah ketika itu ternyata ya ada juga pasti orang-orang yang turun dan dia belum bounce back gitu loh. Belum balik lagi dan belum perform gitu loh. Gara-gara apa ya? Gara-gara seperti itu. Gitu ya. Nah, itu adalah kayak gitu. Jadi lu nggak tahu nih trafficnya kenapa, lu nggak tahu penyebabnya apa. Nah, sebenarnya kayak gini. Kalaupun misalnya kalian ngerasa, aduh, kok gue bingung ya, gue nggak ngerti segala macam ya. Nah, di sini tuh lu butuh pendamping sebenarnya. Gue bakal bilang, di sini lu butuh pendamping. Karena kalau misalnya lu nggak punya pendamping, bingung. Gue sendiri juga, maksud gue gini, ketika gue ngembangin bisnis di Mea sendiri atau di yang banyak ini, gue juga banyak nanya. Gue punya cari banyak orang yang bantuin gue buat, ini kalau gue kayak gini, misinya di mana ya? Kayak gue punya target gue nggak nyampe-nyampe. Kenapa ya? Karena ternyata kalau misalnya gue sendiri, ya gimana ya, kalau kita yang ngerjain, kita tuh kadang lupa. Kalau kita tuh butuh orang lain yang ngeliatin. Sesimpel kayak gini, lu bayangin, lu pemain bola paling jago sekalipun ya, the GOAT, misalnya lu mau bilang Ronaldo atau Messi, mereka tetap butuh pelatih kan?
Padahal pelatihnya main bola nggak sejago mereka, tapi si pelatih itu yang di luar dia bisa ngeliatin, ngasih tahu lu salahnya di sini. Waktu kemarin kalau lu kayak gini, itu beda nih efeknya gitu. Ya itu dia nih, makanya di MEA kita juga bikin salah satu kerjasama yang kita bikin namanya konsultan ordal gitu ya. Jadi ada tim konsultan kita latih buat ngeliat gitu loh, masalah kalian tuh di mana sih gitu loh, biar ketahuan problemnya di mana. Nah, terus yang terakhir biasanya yang bikin dipersulit adalah ketika kalian itu nggak menampilkan produk kalian dengan sesuai kelebihannya gitu. Jadi lu bikin produk di e-commerce, nah ketika di e-commerce ini kan lu butuh tampilin yang bagusnya nih, misalnya fotonya kayak gimana, judulnya kayak gimana, deskripsinya kayak gimana, itu tuh nyawanya nih sebenarnya. Tapi banyak banget seller yang gimana ya, mereka nggak tahu nih gimana nge-highlightnya, jadinya bikinnya tuh ya udah seadanya aja, dan akhirnya produknya nggak perform, produknya nggak laku, produknya nggak kejual, dan udah gitu, kenapa ya kayak gini-gini doang gitu. Padahal ketika ini lu ngerti gitu ya, lu ngerti gimana cara bikinnya, atau lu bisa mengoptimalkan fitur-fitur yang ada gitu ya, fitur di kamar sekarang tuh keren-keren loh gitu, bener-bener udah bisa. Gua maksudnya gini ya, kalau gue inget-inget lagi, gue flashback kayak berapa tahun ke belakang dibandingin sekarang, wah udah jauh banget gitu, udah jauh banget, udah sangat ngebantu banget buat jualan. Nah sayang banget kan kalau udah secanggih itu tapi nggak kemanfaatin gitu ya. Sesimpel kayak gini, misalnya kalian mau jualan di Shopee, lu jualan di Shopee, nah lu tuh harus tahu nih kira-kira kayak judulnya tuh kayak gimana sih yang bagus, judulnya tuh gimana sih yang dicari orang, judulnya tuh kayak gimana sih. Nah karena kalau lu nggak bisa ngeriset judulnya, percuma, kagak bakalan laku lu jualan. Terus gimana cara nyaringnya? Nah buat nyaringnya sebenarnya simpel. Ini gue ada nemu satu tools namanya Shop Easy Tools gitu ya. Nah Shop Easy Tools ini ngebantu banget buat ngeriset, buat nemuin. Misalnya kayak gue lagi jualan baju, gue lagi jualan gamis, gue lagi jualan apa, ya tinggal lu lihat aja deh. Nih contoh demonya. Nah, itu dia tadi nih. Jadi beberapa hal yang kadang sebenarnya itu tuh bisa bikin bisnis tuh bagus, tapi lo nggak sadar, jadinya segitu-segitu aja, gitu kan. Nah, kasih tahu gua kalau misalnya kalian ngerasa nggak juga lo, atau ada pendapat lain, atau lo ada pertanyaan, tulis di komen. Jangan lupa like dan share.